Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya berdiri di podium ini untuk menyampaikan orasi ilmiah saya sebagai bagian dari amanah jabatan akademik tertinggi, guru besar di bidang teknik reaksi kimia dan katalisis. Adapun judul orasi ini adalah Inovasi Katalis Merah Putih, merupakan sinergi ilmu dan industri untuk masa depan bangsa. Judul ini saya pilih bukan sekedar simbolis, tetapi sebagai ikhtiar ilmu dan nasional untuk memperlihatkan bahwa hasil riset dari anak bangsa yang lahir di ruang-ruang laboratorium kampus telah dan akan terus memberi kontribusi nyata bagi kemandirian teknologi Indonesia. Ilmu teknik kimia yang pada hakikatnya adalah ilmu yang mengubah bahan baku baik dari sumber daya alam terbarukan maupun dari sumber daya alam tak terbarukan menjadi produk yang bernilai ekonomi jauh lebih tinggi melalui serangkaian proses yang memanfaatkan peristiwa kimia, fisika maupun kimia fisik dalam skala niaga. Secara sederhananya proses pengolahannya dibagi menjadi proses awal untuk memisahkan pengotor yang akan mengganggu proses konversi dan menyiapkan kondisi untuk membantu proses konversi agar dapat berjalan dengan baik dan optimal. Yang dilanjutkan dengan proses pemurnian produk setelah proses konversi selesai, sehingga produk memiliki spesifikasi seperti yang diinginkan oleh konsumen atau pasar. Teknologi reaksi kimia dan katalisis atau TRKK sangat dominan pada tahapan proses konversi kimia karena memegang peranan yang sangat penting. TRKK dapat kita sebut sebagai jantung dari industri proses. Mengapa demikian? Karena keberhasilannya transformasi bahan baku menjadi produk adalah sepenuhnya ditentukan oleh bagaimana kita merancang, mengendalikan, dan mengembangkan sistem reaksi kimia maupun katalisisnya. Peran TRKK tidak berhenti pada satu tahap saja, tetapi mencakup seluruh siklus kehidupan sebuah industri proses. Mulai dari perancangan pabrik, di mana model kinetika dan katalisis menjadi dasar perancangan, hingga tahap konstruksi dan commissioning untuk memastikan semua sistem siap beroperasi, dan ketika pabrik berjalan, TRKK berperan penting dalam mengoptimalkan operasi agar efisien, selektif, dan berkelanjutan. Dan selanjutnya melalui evaluasi data-data operasi secara pengembangan, TRKK menjadi kunci dalam menciptakan inovasi proses baru, sekaligus meningkatkan teknologi yang sudah ada. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, TRKK bukan hanya sekedar disiplin ilmu, melainkan motor penggerak yang menjadikan riset kimia terapan benar-benar bermuara pada industri, serta membawa nilai tambah dan kemandirian teknologi bagi bangsa kita. Pada dasarnya, reaksi kimia adalah proses penyusunan ulang ikatan antar atom di dalam suatu molekul penyusun material. Artinya, kita harus memutus ikatan yang sangat kuat, lalu menyusun ulang menjadi ikatan baru, sehingga dihasilkan senyawa atau produk baru yang berbeda sifatnya dengan material awal yang ada pada bahan baku. Pemutusan ikatan ini bukanlah hal yang mudah karena membutuhkan energi yang tinggi. Disinilah muncul tantangan utama dalam penyelenggaraan reaksi kimia di tingkat industri. Jika kita hanya mengandalkan energi panas atau tekanan tinggi, proses akan menjadi tidak ekonomis, bahkan mungkin merugikan. Oleh karena itu, kita memerlukan sebuah jalan lain, yaitu penggunaan katalis. Katalis berperan menyediakan jalur reaksi alternatif dengan kebutuhan energi yang jauh lebih rendah. Dengan adanya katalis, reaksi yang sebelumnya lambat dan mahal dapat berlangsung lebih cepat, lebih efisien, dan tentu saja lebih ekonomis. Target yang ingin dicapai dalam setiap reaksi industri adalah perolehan yang tinggi, konversi dan selektivitas yang tinggi, laju reaksi yang cepat, dan kondisi operasi yang lebih lunak, baik dari sisi temperatur maupun tekanan. Dan semua itu hanya dapat dicapai bila proses reaksi dikendalikan dengan bantuan katalis yang tepat. Sebagai contoh, kita lihat pada layar adalah reaksi Fischer-Tropsch, yaitu reaksi antara gas karbon monoksida dengan hidrogen untuk menghasilkan hidrokarbon. Tanpa katalis, reaksi ini hampir mustahil dijalankan secara efisien, tetapi dengan katalis padatan, reaksi tersebut akan berlangsung dengan baik dan menghasilkan bahan bakar maupun produk kimia yang bernilai tinggi. Reaksi terjadi pada permukaan padatan katalis, dalam slide digambarkan yang berwarna hijau. Setelah produk terbentuk akan terlepas dari katalis dan kembali ke keadaan semula dan siap mengkonversikan senyawa atau reaktan lainnya. Peran katalis di sini mirip mak comblang atau biro jodoh
yang membantu menjodohkan para calon pasangan sehingga tidak memerlukan usaha yang terlalu sukar atau berbiaya mahal. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, katalis bukan sekedar tambahan dari sebuah reaksi, melainkan kunci yang menjadikan proses kimia industri dapat berlangsung secara ekonomis, efisien, dan ramah lingkungan. Jadi, dalam setiap proses industri kimia ada satu komponen yang menjadi jantung keberhasilan, menentukan hidup atau matinya sebuah pabrik kimia, yaitu katalis. Tanpa katalis, reaksi kimia berjalan lambat, boros energi, dan tidak ekonomis. Dengan katalis menjadi sebaliknya, itu sebabnya sekitar 90% industri kimia memanfaatkan kerja katalis. Katalis inilah yang menentukan jalan industri strategis, mulai dari industri kimia dasar, industri oleokimia, petrokimia, bioenergi, dan hingga perlindungan lingkungan. Namun, mari kita jujur melihat kenyataan. Hampir seluruh katalis yang digunakan di pabrik-pabrik kita masih bergantung pada impor. Padahal pasar global katalis sangat terbatas. Hanya sebagian kecil katalis yang dijual bebas dan jumlah ini semakin menurun. Sebagian besar justru diproduksi oleh perusahaan besar untuk dipakai sendiri. Dengan kata lain, siapa yang menguasai katalis, dialah yang menguasai proses industrinya. Nilai kebutuhan Indonesia akan katalis diperkirakan mencapai 500 juta US dollar per tahun dan meningkat sekitar 6% setiap tahunnya. Namun yang lebih mengejutkan adalah bahwa katalis yang nilainya $0,5 miliar itu sesungguhnya mampu membangkitkan produk atau industri yang bernilai sekitar 150 sampai 250 miliar dolar atau hampir 500 kali lipatnya. Karena itu, Indonesia harus berdaulat dalam teknologi katalis. Kemandirian dalam katalis bukan sekedar kebutuhan teknis, melainkan kebutuhan strategi bangsa. Kita harus mampu melahirkan katalis merah putih, katalis hasil riset anak bangsa yang diproduksi dan digunakan di negeri sendiri. Tidak terhenti pada pengembangan, kami juga mendalami ilmu untuk menentukan umur katalis. Bagaimana katalis menurun aktivitasnya? Mungkin karena fouling, sintering, atau karena keracunan. Bagaimana mengatasinya? Maka kita harus merancang regenerasi dan penggantian katalis atas dasar model kinetika deaktivasi. Pada pengamatan data operasi pabrik di pabrik, operasi reaktor di pabrik, misal temperatur inlet dan outlet reaktor, pressure drop, atau reaktor terfluidakan atau reaktor unggul bergerak yang mana katalis dapat dikeluarkan sewaktu-waktu, kita bisa mengamati bagaimana karakteristik dari katalis yang sudah dipakaikan atau yang sedang dipakai tadi. Dan ini dapat dipergunakan untuk memprediksi umur dan sisa umur katalis. Sehingga dapat memperkirakan juga kapan katalis harus diregenerasi dan kapan harus diganti. Data ini penting bagi industri karena katalis yang optimal adalah yang bertahan lama dengan performa yang stabil. Bapak Ibu sekalian, perjalanan sebuah katalis dari hasil riset hingga bisa digunakan pada skala industri adalah sebuah proses yang panjang dan penuh tantangan. Semuanya dimulai dari laboratorium di mana katalis pertama kali disintesis dan diuji aktivitasnya. Pada tahap ini kami memerlukan screening, memilih, menguji, dan mengevaluasi katalis yang memiliki aktivitas, selektivitas, dan stabilitas yang menjanjikan. Jika pada skala laboratorium kinerja katalis terbukti baik, langkah berikutnya adalah meningkatkannya ke skala pilot. Dan pada tahap ini katalis harus diproduksi dalam jumlah yang lebih besar dan diuji dalam reaktor pilot. Misalnya kita menggunakan reaktor fixed bed menggunakan reaktor unggul tetap atau fixed bed reaktor dan kondisi proses seperti kondisi di industri. Jumlah katalis yang diuji juga harus lebih banyak dan waktu pengujian juga harus lebih lama. Tujuannya adalah melihat apakah katalis tetap konsisten bekerja dengan baik ketika kondisi diperbesar, sekaligus juga untuk memahami aspek teknis mengenai perpindahan massa, perpindahan panas, serta keandalan operasionalnya. Setelah itu barulah katalis siap diuji pada skala komersial, yaitu pada reaktor yang berukuran sesungguhnya di industri, mulai dari volume reaktor yang hanya beberapa meter kubik atau sampai puluhan ton atau ratusan ton katalis yang digunakan di dalam reaktor industri tersebut. Di tahap inilah katalis benar-benar membuktikan dirinya. Apakah ia mampu bekerja dengan stabil dalam jangka panjang, menghasilkan produk sesuai spesifikasi, sekaligus mendukung proses industri yang ekonomis dan berkelanjutan. Dengan demikian, perjalanan dari laboratorium ke skala pilot hingga akhirnya ke skala komersial bukan hanya sekedar memperbesar ukuran reaktor, tapi juga merupakan sebuah proses bertahap untuk memastikan bahwa katalis yang lahir dari laboratorium benar-benar siap menjadi katalis industri merah putih yang dapat digunakan secara ekonomis.
Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, slide yang saya tampilkan ini berisi dokumentasi foto-foto aktivitas pengembangan katalis yang berhasil dan merupakan kerjasama penelitian antara PT Pertamina dengan tim katalis ITB. Diawali dengan sintesis katalis dalam skala kecil, hanya beberapa miligram saja, bertempat di laboratorium, kemudian diuji pada reaktor yang skala kecil juga. Setelah dapat katalis terbaik diproduksi lebih banyak di pabrik katalis pendidikan sebanyak 1-3 kg dan diuji aktivitasnya pada reaktor yang lebih besar dengan rentang waktu pengujian cukup lama. Setelah dapat katalis terbaik baru siap diproduksi di pabrik katalis dengan skala industri dalam satuan ton. Kemudian dimasukkan ke dalam reaktor di industri untuk digunakan. Katalis hasil kerjasama penelitian dengan Pertamina ini telah diloading ke dalam reaktor-reaktor hidrotreating di berbagai reaktor di kilang Pertamina. Dan saat ini total katalis hidrotreating telah diproduksi dan telah dipakai lebih dari 200 ton. Bapak Ibu sekalian, slide ini menggambarkan sebuah perjalanan panjang, sebuah roadmap riset katalis yang tidak hanya memuat tahun-tahun dan produk, tapi juga merekam jejak dedikasi, ketekunan, dan mimpi besar kami dari tim katalis. Perjalanan ini dimulai sejak tahun 2003 dan bekerja sama penelitian dengan R&D Pertamina pada tahun 2005. Dan dari skala kecil kami melakukan langkah-langkah awal mensintesis katalis padat untuk proses hidrotreating nafta. Melakukan karakterisasi dengan berbagai instrumen spektroskopi, mengujinya di reaktor berskala laboratorium, dan pada tahap ini kami juga mengembangkan model kinetika, mensimulasikan profil suhu dan temperatur, dan sebagainya yang berkaitan dengan keilmuan teknik reaksi kimia dan katalisis. Semua dilakukan dengan satu tujuan, membangun dasar pengetahuan agar riset tidak berhenti di meja laboratorium, tetapi benar-benar bisa menjejak di dunia industri. Dari riset dasar ini langkah berikutnya adalah uji katalis bergerak menuju pilot plant, di mana katalis diuji dalam kondisi yang lebih mendekati kenyataan seperti industri, dan tahap ini bukan sekedar mengandalkan ukuran reaktor tetapi juga menguji kehandalan katalis menghadapi tantangan nyata yaitu transfer massa dan transfer panas sehingga stabilitas katalis dapat terjaga dengan baik. Beberapa peristiwa penting tercatat. Tahun 2010 adalah awal pengembangan katalis untuk mengkonversi minyak nabati yaitu minyak sawit menjadi diesel biohidrokarbon atau HVO, dan pada tahun 2011 berhasil mengembangkan katalis nafta hidrotreating dan diberi nama oleh salah seorang dari alumni Teknik Kimia ITB, Bapak Lisminto almarhum, katalis merah putih yang pertama. Peristiwa bersejarah ini adalah pada akhir tahun 2020 lahir pabrik katalis merah putih yang pertama, dan tahun 2021 berhasil disintesis katalis yang dapat digunakan untuk mengkonversi minyak inti sawit menjadi bioaftur secara coprocessing dengan kerosin, dan produk diuji dalam uji terbang menggunakan CN235 pesawat produksi dari PT Dirgantara milik TNI AU, dan penelitian ini sebagai katalis telah berlangsung sampai saat ini. Dan akhirnya dengan perjalanan panjang penuh konsistensi, katalis-katalis ini berhasil menembus industri skala besar. Bapak Ibu yang saya hormati, slide ini menampilkan berbagai produk katalis yang telah berhasil dikembangkan dan sudah siap dipakai dan digunakan di dalam industri. Beberapa di antaranya adalah katalis hidrotreating untuk nafta, diesel yang merupakan hasil kerjasama ITB dengan PT Pertamina. Kemudian katalis konversi minyak sawit menjadi diesel biohidrokarbon, serta minyak inti sawit menjadi bioaftur. Ini juga merupakan kerjasama ITB dengan Pertamina. Katalis untuk bensin biohidrokarbon, kami mendapat pendanaan dari BPDP Sawit. Katalis untuk industri oleokimia, serta adsorben untuk industri pupuk dan gas sintesis. Kami bekerja sama dengan berbagai mitra industri. Semua ini kami lakukan bukan hanya demi publikasi akademik, tetapi untuk membuktikan bahwa ilmu dari laboratorium bisa menjelma menjadi teknologi nasional. Bapak Ibu sekalian, perjalanan hampir 2 dekade ini mengajarkan kepada kami satu hal penting. Kemandirian teknologi tidak pernah lahir dalam semalam. Ia terwujud melalui perjalanan kerja yang panjang, konsisten, dan kolaborasi yang tak henti.
Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Puncak dari perjalanan ini adalah pendirian pabrik katalis merah putih yang dikenal dengan PT Katalis Sinergi Indonesia atau PT KSI, merupakan pabrik katalis nasional pertama di Indonesia dan dijadikan proyek strategis nasional di bawah pengawasan Kementerian ESDM. PT Katalis Sinergi Indonesia didirikan melalui kerjasama antara ITB, Pertamina dan Pupuk Kujang dengan kepemilikan saham oleh PT Pertamina Lubrikan, PT Pupuk Kujang Cikampek dan PT Reka Cipta Inovasi ITB atau PT RII. Pabrik berlokasi di kawasan industri Pupuk Kujang Cikampek, kapasitas produksinya 800 ton katalis per tahun, dan yang paling membanggakan produknya telah digunakan di kilang Pertamina dan juga di PT Pupuk Kalimantan Timur. Kehadiran PT KSI bukan hanya simbol capaian teknologi, melainkan simbol kemandirian. Ia menjadi bukti nyata bahwa riset anak bangsa mampu menembus batas laboratorium, berdiri tegak dalam wujud industri, dan melayani kebutuhan nasional yang sebelumnya nyaris seluruhnya bergantung kepada impor. Dari laboratorium akademik, kini katalis anak bangsa telah menjadi bagian dari rantai pasok industri energi dan industri kimia nasional. Kami memiliki pabrik katalis pendidikan dengan skala 1 sampai 500 kg sampai 1 sampai 50 kg per batch yang telah terbangun di lab pilot kampus ITB, siap menjadi fasilitas untuk meneliti dan mengembangkan katalis-katalis lainnya. Pabrik katalis pendidikan ini pun siap menjadi tempat untuk pengembangan dan penempaan sumber daya manusia, misalnya para mahasiswa tugas akhir, agar dapat dihasilkan lulusan atau SDM yang memiliki pengalaman kerja atau magang di bidang teknologi katalis dan teknologi proses. Bapak Ibu sekalian, pabrik katalis Sinergi Indonesia telah berhasil mengimplementasikan produk katalis atau adsorben hasil penelitian dari laboratorium menjadi digunakan di reaktor-reaktor industri. Dengan fasilitas yang ada sudah dapat memproduksi berbagai katalis. Kini Indonesia memiliki pabrik katalis nasional yang siap mendukung keberlangsungan sebagian dari operasi industri kimia, oleokimia, petrokimia, dan industri bioenergi. Bapak Ibu sekalian, perjalanan 2 dekade ini mengajarkan kita satu hal penting. Kemandirian teknologi tidak pernah lahir dari semalam. Katalis merah putih bukan sekedar hasil penelitian. Ia adalah simbol bahwa bangsa ini mampu berdiri di kaki sendiri, bahwa kita tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga pengembangnya. Kita tidak hanya membeli, tetapi juga mampu menciptakan. Katalis adalah lambang sebuah lompatan besar. Dari ketergantungan menuju kemandirian, dari konsumen menjadi produsen, dan dari pengikut menjadi pemimpin. Dan saya percaya, dengan kolaborasi, dengan sinergi, serta dengan mimpi yang sama, katalis merah putih akan lahir, tumbuh, dan menjadi motor kedaulatan industri kimia di Indonesia. Orasi ini bukan hanya refleksi pribadi, melainkan juga sebuah seruan kolektif, bahwa Indonesia bisa dan Indonesia harus berdiri tegak di atas kakinya sendiri dalam penguasaan teknologi katalis dan teknologi proses.